Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Para penonton sahabat Ansor dimanapun berada, segenap muslimin muslimat, hari ini kita ada di bulan Ramadan, bulan suci, bulan kita semua, di mana di sini di bulan ini kita diberi banyak keutamaan oleh Allah Ta'ala, yang salah satunya adalah turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Antara turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar ini, keduanya adalah berhubungan erat, karena Al-Quran juga diturunkan di Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Tapi berdasarkan ayat ini, Nazalna Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan di saat Lailatul Qadar diturunkan juga. Ada beberapa pengertian tentang Lailatul Qadar. Dikatakan dalam ayatnya bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, di mana di saat kita mendapatkannya, kita diberi kefadilahan 1000 bulannya orang-orang soleh yang sedang beribadah dengan ikhlas. Dan ini sangat luar biasa. Jika di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itulah rezeki yang tidak terduga. Ada banyak ulama yang menandai kapan turunnya Lailatul Qadar itu dengan ijtihadnya. Ada yang Imam Ghazali dan Imam Syadzili ngendika ditandai dengan awal dari Ramadan, nanti akan ditemukan Lailatul Qadar tanggal sekian-sekian. Tapi menurut saya bahwa Lailatul Qadar ini bisa diturunkan kepada kita secara pribadi, siapapun muslim muslimat yang menginginkannya, kapanpun, bahkan di tanggal 1 Ramadan pun juga bisa, karena itu kehendak Allah Ta'ala. Lailatul Qadar, kenapa Lailatul Qadar itu luar biasa? Karena yang turun adalah kalamullah, Al-Quran. Nah, ini adalah qadim, jadi bukan hawadits. Makanya di saat Lailatul Qadar semua makhluk akan terdiam, dan ini menjadi tanda bahwa turunnya Lailatul Qadar akan ditandai dengan hikmatnya makhluk. Kalau Al-Quran diturunkan, maka gunung pun akan tertunduk karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini Lailatul Qadar jelas turunnya Al-Quran di bumi dan di langit. Jadi karena yang diturunkan adalah kalamullah, maka semua makhluk akan tunduk. Lalu ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ditandai dengan matahari yang bersinar lembut, lalu angin yang tidak bergerak, dan suasana sangat hening. Ini bisa menjadi tanda turunnya Lailatul Qadar. Ini terkait dengan bahwa yang turun adalah Al-Quran, maka bisa dimengerti bahwa jika itu turun di hati kita, di dalam pribadi kita, maka kita akan menjadi insan yang soleh insya Allah. Karena di dalam pribadi kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ini ada fadilah Lailatul Qadar yang diturunkan untuk kita. Maka muslim muslimat semua, berusahalah agar di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan ijtihad masing-masing, dengan semangat masing-masing, dengan caranya masing-masing. Silahkan. Mungkin ada yang membaca Al-Quran setiap malam, atau sholat dengan
banyak sekali untuk hajat mendapatkan Lailatul Qadar, karena Allah Ta'ala sudah mengabarkan itu. Dan bulan ini adalah bulan kita. Ada beberapa amalan yang disampaikan oleh banyak ulama tentang Lailatul Qadar, tapi yang paling mudah bagi kita adalah di saat kita bersukaria atas Ramadan ini, sehingga Ramadannya sendiri ini memberi peluang kepada kita untuk menjadi kandidat penerima dari Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, semoga penonton yang saat ini melihat acara ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala menerima Lailatul Qadar dan menyaksikan Lailatul Qadar ini, sehingga ke depan bisa memperbaiki diri, memperbaiki apapun yang ada dalam kehidupan Anda, kehidupan agama, kehidupan rumah tangga, dan seterusnya. Lailatul Qadar adalah hikmah, adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita. Kalau dihitung 1000 bulan itu hampir mungkin 80 tahunan atau 60 tahunan ya kalau dihitung. Dan jika itu dilakukan oleh orang yang soleh, maka kalaupun kita ini punya dosa yang sangat besar, maka dengan Lailatul Qadar insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Karena salah satu dari kesolehan adalah diterimanya tobat. Salah satu dari kesalehan adalah semangat dalam ibadah. Salah satu kesalehan adalah bertemunya kesaksian dari seorang akan menyaksikan kekuasaan Allah Ta'ala, akan menyaksikan kasih sayang Allah Ta'ala, atau dia akan menyaksikan Rasulullah SAW. Lailatul Qadar, jika semua muslimin yang saat ini menonton acara ini mendapatkannya, maka Lailatul Qadar akan diterima dengan spesifikasi masing-masing, jadi tidak sama satu sama lainnya. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa, dan setiap apa yang diberikan Allah Ta'ala ini pasti berbeda. Satu hari yang sama, namanya Senin misalkan, Senin di bulan ini dan Senin di bulan depan, atau Senin di tanggal ini dan di tanggal yang lain, ini rahmatnya berbeda. Maka Lailatul Qadar ini akan bisa diterima oleh setiap muslimin dengan bentuk yang berbeda. Tapi yang jelas adalah salamun ya hatta matla'il fajar. Salamun ya hatta matla'il fajar, dia akan mendapatkan keselamatan sehingga fajar. Ya, fajar ini secara filosofis, karena Quran ini bisa ditafsirkan banyak, sehingga dia mendapatkan pengertian. Karena kalau fajar itu adalah cahaya yang lahir untuk memberi bentuk setelah gelap malam. Jadi ini adalah kemakrifatan dari seorang hamba bahwa Allah Ta'ala ini adalah zat yang wajib disembah, dan kita adalah hamba yang dhaif, dan wajib atas kita untuk mengerti siapa yang disembah. Nah, Lailatul Qadar salah satunya adalah memberikan kemakrifatan kepada orang itu tentang Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Tentunya tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah pintu dari semuanya itu. Maka banyaklah sholawat di saat Ramadan, banyaklah istighfar di saat Ramadan, dan banyaklah bersedekah di saat Ramadan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi inspirasi kepada muslimin muslimat dan sahabat Ansor dimanapun berada, agar mempergunakan Ramadan ini dengan baik, seringan mungkin, sebisa mungkin, seluas mungkin, dan dengan semuanya melakukan berikhtiar untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Segala sesuatu yang ringan akan cenderung kepada keikhlasan, dan keikhlasan itu akan mendapatkan hasil. Semoga apa yang dimaksud dengan Inna Anzalna, surat Inna Anzalna Lailatul Qadar ini, kita bisa mengerti dan bisa memahami dan mendapatkan apa yang menjadi maksud Allah Ta'ala menyampaikan surat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.